Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di uh, Yuanda BKR Channel. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita terus diberikan kekuatan lahir dan batin, kesempatan untuk selalu beraktivitas atau melaksanakan aktivitas sehari-hari. Saudara sekalian, kali ini di channel ini kita ingin tampilkan suatu keadaan yang di dalam suatu keadaan, ya, suatu makam, posisi di dalam ilmu tasawuf namanya dengan istilahnya mahabbah atau cinta. Tentunya cinta yang dimaksud sini cinta hubungan sang hamba kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu tasawuf dikenal dengan makam atau keadaan, masuk dalam konteks keadaan atau kedudukan seorang sufi atau makam al-mahabbah yang terkenal dari dulu. Seorang sufi perempuan yang terkenal yang selalu dihubungkan dengan masalah keadaan mabuk cinta itu adalah Rabiatul Adawiyah. Tetapi sesungguhnya di dalam ilmu tasawuf, tahapan-tahapan atau makam-makam atau hal setiap orang yang menempuh jalan sufi itu selalu harus terkait dengan masalah cinta kepada Allah ini atau mahabbah kepada Allah. Istilah mahabbah ini kita akan kutipkan dalam uraian seorang syekh yang terkenal, boleh dikatakan sebagai seorang guru besar ilmu tasawuf dalam sejarah Islam yang namanya adalah Abu Nasr Abdullah bin Ali Asyarraz At-Tusi, yang di dalam kitabnya terkenal adalah Al-Luma, yang para ulama semuanya, bahkan Al-Luma ini juga menjadi buku rujukan ilmu tasawuf yang dipelajari di berbagai sekolah Islam. Seperti sekolah-sekolah pesantren, ya, menjadi buku-buku rujukan. Bahkan di tingkat yang lebih tinggi, ya, menjadi rujukan lengkap ilmu tasawuf, dianggap sebagai rujukan lengkap ilmu tasawuf kitab Al-Luma ini. Di satu sisi, ya, dia kalau kita mau ingin melevelkan, mungkin dia lebih tinggi, lebih luas uraiannya dari kitab Qusyairiyah, Risalatul Qusyairiyah yang pernah kita kutip ininya. Saudara sekalian, selanjutnya Syekh Abu Nasr ini kita panggil sebagai Syekh Abu Nasr, kita agak singkat namanya, yaitu Syekh Abu Nasr As-Sarraj rahimahumullah, berkata adapun kondisi spiritual mahabbah atau cinta, ya, terjemahkan sebagai cinta, maka Allah telah banyak menyebutkan di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Quran, surat Al-Maidah 54, yang artinya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Selanjutnya dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Terus di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman yang artinya, mereka mencintai sesembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih berat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Maidah 54, Allah menyebutkan cintanya kepada para hamba sebelum cinta mereka kepadanya.
Sedangkan pada surat Al-Imran ayat 31 Allah menyebutkan cinta mereka kepada Allah sebelum yang kemudian disusul cinta Allah kepada para hambanya. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 165 Allah menyebutkan cinta mereka kepadanya sebagaimana cintanya Allah kepada mereka. Saudara sekalian, di selanjutnya Abu Nasr As-Sarraj menjelaskan bahwa kondisi spiritual mahabbah atau cinta mereka yang telah sampai ke makam atau keadaan cinta kepada Allah bagi seorang hamba adalah melihat dengan kedua matanya terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepadanya, dan dengan hati nuraninya ia melihat kedekatan Allah dengannya, segala perlindungan, penjagaan dan perhatiannya yang dilimpahkan kepadanya. Maka dengan keimanan dan hakikat keyakinannya ia melihat perlindungan atau inayah, petunjuk, hidayah dan cintanya yang dicurahkan kepadanya, di mana seluruhnya sudah ditetapkan terlebih dahulu sejak zaman ajali. Karenanya ia mencintai Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang memiliki kondisi spiritual atau mahabbah dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Pertama, ia adalah mahabbah atau cinta orang-orang awam, di mana mahabbah ini lahir karena kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hati manusia diciptakan sesuai dengan kodratnya untuk cenderung mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Kondisi spiritual mahabbah ini memerlukan syarat sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Samnun rahimakumullah. Samnun tentunya nama-nama yang akan disebutkan di kutip-kutip ini adalah nama ulama-ulama besar yang menjadi rujukan mereka, pernyataan mereka dijadikan sebagai rujukan. Di antaranya adalah saudara Samnun ini. Samnun rahimakumullah kemudian dia mengatakan mahabbah adalah jernihnya cinta dengan disertai mengingatnya yang terus-menerus, karena orang yang mencintai sesuatu ia akan banyak menyebutkannya. Sebagaimana pula yang pernah ditanyakan kepada Sahal bin Abdullah tentang mahabbah, tentang cinta, lalu ia menjawab, mahabbah atau cinta adalah kecocokan hati dengan Allah dan senantiasa cocok dengannya, serta mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mencintai yang sangat mendalam untuk lebih berzikir atau lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menemukan manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan bahwa Al-Husain bin Ali adalah anaknya Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah, pernah ditanya tentang mahabbah. Kemudian ia mengatakan mahabbah atau cinta adalah menggerakkan segala kemampuan, sementara yang dicinta akan berbuat apa saja yang dia inginkan. Sebagaimana pula yang pernah ditanyakan kepada sebagian Syekh Sufi tentang mahabbah. Kemudian ia menjawab, mahabbah atau cinta ialah cinta yang merasuk ke dalam hati untuk selalu memuji kepada yang dicinta, lebih mengutamakan taat kepadanya, maksudnya taat kepada Allah, dan selalu cocok dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair yang dikutip di sini sebagai berikut. Sebagaimana dikatakan seorang penyair, andaikan cintamu cinta yang sebenarnya, tentu engkau akan taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang mencintai akan selalu senantiasa dan taat kepada kekasihnya. Kondisi spiritual mahabbah atau cinta kedua adalah cinta. Saya ulangi, yang tadi kan pertama dengan uraiannya, sekarang kondisi spiritual mahabbah atau makam cinta itu. Yang kedua adalah cinta yang muncul karena hati yang selalu melihat
pada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan kekuasaannya, di mana Dia Maha Kaya yang tidak membutuhkan apapun. Kondisi spiritual mahabbah yang kedua ini adalah cinta orang-orang yang jujur dan orang-orang yang sanggup mengaktualisasikan kebenaran yang hakiki. Adapun syarat dan sifatnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Al-Husain An-Nuri. Abu Al-Husain An-Nuri juga seorang ulama tasawuf besar, rahimakumullah, ketika dia ditanya tentang mahabbah. Mahabbah adalah menghancurkan tutup penghalang dan menyingkap rahasia-rahasia. Ibrahim Al-Khawas, rahimakumullah, juga ditanya tentang mahabbah. Kemudian ia menjawab bahwa mahabbah ialah menghapus segala keinginan dan menghanguskan seluruh sifat dan kebutuhan. Abu Said Al-Kharraz radhiyallahu anhu ditanya tentang mahabbah, lalu ia menjawab, berbahagialah orang yang menengguk segelas cintanya Allah, merasakan kenikmatan bermunajat kepada Zat yang Maha Agung dan didekatkan kepadanya dengan kelezatan untuk mencintainya, sehingga hatinya penuh dengan cintanya, terasa dekat dengannya, penuh kesenangan dan mencintainya dengan penuh kerinduan. Duhai orang yang punya cinta, masih merasa kesal dengan Tuhannya. Ia cinta berat dan membuatnya sakit berat, sehingga tak ada yang dapat menenteramkan hatinya dan tak ada yang bisa dicinta selain Dia. Adapun kondisi spiritual mahabbah yang ketiga, mahabbah tingkatan ketiga lah ya. Tadi tingkatan pertama awam, yang tingkatan kedua adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan sekarang kita masuki pada kondisi spiritual mahabbah yang ketiga. Yang kedua tadi kan adalah kondisi orang-orang yang mencintai, orang-orang yang jujur, cintanya orang-orang yang jujur kepada Allah. Dan sekarang adalah tingkatan mahabbah tingkatan ketiga, yaitu cintanya orang-orang yang benar-benar jujur. Kalau tadi jujur, ini benar-benar jujur. Dan orang-orang arif atau orang arifin, orang-orang yang sampai sudah ke level ma'rifat, di mana rasa cinta yang muncul karena mereka melihat dan mengetahui kekadiman cinta Allah yang tanpa sebab dan alasan apapun. Maka demikian pula mereka harus mencintai Allah tanpa sebab dan alasan apapun. Sementara itu sifat cinta ini adalah sebagaimana jawaban yang diberikan oleh Junnun Al-Misri tatkala ditanya apakah cinta yang murni dan tak ternoda itu. Ia menjawab, cinta kepada Allah yang murni tanpa setitik noda pun ialah hilangnya rasa cinta dari dalam hati dan anggota tubuh, sehingga di dalamnya tak ada lagi rasa cinta. Segala sesuatu hanya dengan Allah dan untuk Allah, maka inilah orang yang benar-benar mencintai Allah, kata An-Nuri atau Junnun An-Nuri, Junnun Al-Misri. Abu Yakub As-Susi rahimakumullah berkata, rasa cinta atau mahabbah itu tidak bisa dibenarkan, sehingga seseorang keluar untuk tidak melihat lagi cintanya dan hanya melihat zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakni sirnanya pengetahuan tentang cintanya, di mana ia miliki zat yang dicinta dalam kegaiban. Sementara dia bukan karena rasa cinta. Jika seorang yang bercinta sanggup keluar sampai pada tingkatan ini, maka ia adalah orang yang bercinta tanpa lagi dengan cinta itu sendiri. Saudara sekalian, selanjutnya dikutip dari Al-Junaid Al-Baghdadi rahimakumullah, ditanya tentang mahabbah atau cinta, lalu ia menjawab bahwa mahabbah adalah masuknya sifat-sifat zat yang maha dicintai, sehingga pengganti dari sifat-sifat orang yang mencintai, sebagai pengganti dari sifat-sifat orang yang mencintai,
itu searti dengan sabda Nabi dalam sebuah hadits qudsi yang artinya, sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan tangannya yang ia gunakan untuk menangkap atau memegang. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari Aisyah istri Rasulullah. Demikian juga dan diriwayatkan juga oleh At-Tabrani dan dari Abu Umamah. Saudara-saudara sekalian, itulah penjelasan tentang makam mahabbah atau keadaan mahabbah, cinta yang menyelimuti keadaan batin para ahli sufi atau para arif billah. Mudah-mudahan kita mendapat pengetahuan atau menambah pengetahuan kita dengan penjelasan dari ulama besar tentang al-mahabbah di dalam tasawuf ini, Abu Nasr Asy-Syarraz, dari kitab Al-Lumah, rujukan lengkap ilmu tasawuf. Saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, sehingga kita senantiasa mendekat kepada Sang Pencipta yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua karena cintanya kepada ciptaannya. Demikian juga mudah-mudahan kita mampu mencapai makam cinta atau mahabbah kepada Sang Pencipta, sehingga kita beribadah bukan karena takut terhadap neraka dan ingin masuk surga, tetapi karena cintanya kita semata-mata kepadanya sebagai sumber kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.